Pernah nggak lo ngerasa dunia makin cepat, makin canggih, tapi hati lo makin kosong? Sekarang, ada orang yang bisa dapat miliaran, cuma modal AI dan laptop. Ada yang viral karena algoritma. Ada yang hidupnya berubah total, gara-gara satu ide cemerlang, yang didukung teknologi. Tapi di sisi lain, banyak juga yang kehilangan pekerjaan. Yang mulai ngerasa, apa masih ada tempat buat gue di dunia, yang kayak gini? Dan yang lebih penting, apa kita masih bisa kaya dunia, tapi juga tetap selamat di akhirat, di era yang makin didominasi teknologi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kartun Belajar, tempat lo belajar. Tempat buat lo yang suka mikir lebih dalam, lebih jujur, dan lebih dekat sama makna hidup. Hari ini, kita hidup di era di mana AI bisa ngelukis, bisa nulis, bisa bikin keputusan bisnis. Sementara manusia, pelan-pelan, mulai digantikan, atau bahkan, dilupakan. Di tengah semua ini, muncul pertanyaan paling hakiki. Apa sebenarnya makna kekayaan? Dan, bisa nggak kita meraih dua hal sekaligus, kekayaan dunia, dan kekayaan akhirat? Karena banyak dari kita, yang kerja keras tiap hari, ngejar target, bangun karir, belajar skill baru, tapi di dalam hati, ada bisikan kecil yang nanya, apa semua ini bakal dibawa mati? Apa rezeki itu cuma urusan angka dan aset, atau ada dimensi lain yang lebih dalam? Dan di video ini, kita bakal telusuri pertanyaan-pertanyaan itu dari sisi spiritual Islam, psikologi modern, dan bahkan neuroscience, biar lo nggak cuma tercerahkan, tapi juga punya arah. Makna kaya dalam Islam, lebih dari sekadar harta. Buat banyak orang, kaya itu soal angka. Berapa digit saldo di rekening? Berapa properti lo punya? Berapa banyak barang branded yang bisa lo beli, tanpa mikir panjang? Tapi dalam Islam, ukuran kaya itu jauh lebih dalam, bahkan kadang nggak kelihatan secara kasat mata. Rasulullah pernah bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaya hati, itu kata kuncinya. Artinya, lo bisa punya semuanya, tapi tetap merasa cukup. Atau, lo bisa punya sedikit, tapi tetap merasa tenang. Dan ini bukan cuma teori manis. Ini kekuatan mental yang relevan banget di zaman sekarang. Di era AI dan teknologi yang serba cepat, manusia jadi gampang banget merasa kurang. Kurang up to date, kurang keren, kurang produktif, kurang menghasilkan. Algoritma bikin kita terus membandingkan diri. Lihat orang sukses di umur 20-an, kita panik. Lihat orang liburan tiap minggu, kita ngerasa hidup kita kurang seru. Makanya, Islam ngajarin, untuk ngukur kekayaan bukan dari luar, tapi dari dalam. Bahkan Al-Quran pun ngasih arah yang jelas. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Al-Quran Surat Al-Qasas, ayat 77. Jadi jelas, kita boleh kaya, kita boleh maju, kita boleh sukses. Tapi, orientasinya bukan cuma buat memuaskan ego, atau pamer pencapaian. Tapi buat membangun sesuatu yang lebih besar. Nilai, makna, dan kebermanfaatan. Lo bahkan harus kaya, agar bermanfaat bagi sesama, bermanfaat untuk agama, dan bermanfaat karena Allah. Algoritma rezeki, di era yang serba otomatis. Di zaman sekarang,
banyak orang mulai bingung. Masih relevan nggak sih konsep rezeki di era AI dan otomatisasi? Algoritma sekarang udah bisa milih siapa yang viral, siapa yang dibayar mahal, bahkan siapa yang punya akses ke peluang besar. Bahkan, kerjaan pun bisa digantikan robot. Lalu, di mana letak kuasa Tuhan dalam semua ini? Jawabannya masih di tempat yang sama. Dalam Islam, rezeki itu bukan sekadar hasil dari kerja keras. Bukan juga semata hasil dari strategi dan networking. Tapi campur tangan Allah yang nggak kelihatan, tapi nyata. Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Al-Quran Surat Hud, ayat 6. Sekarang, mari kita tarik ke konteks hari ini. Lo bisa bikin konten paling keren, pakai kamera terbaik, diedit pakai AI tercanggih, tapi views-nya 32. Kenapa? Karena yang viral nggak selalu yang paling bagus. Kadang yang sederhana, yang jujur, yang tulus, justru yang sampai ke hati. Begitu juga dengan bisnis. Ada yang usahanya kelihatan kecil, tapi rezekinya ngalir terus. Ada yang pinter banget, tapi nggak kunjung nemu momentum. Ini nunjukin satu hal penting. Algoritma manusia tetap tunduk pada takdir Allah. Tapi jangan salah paham. Islam tidak pernah menyuruh kita pasrah doang. Karena Nabi juga bersabda, ikatlah untamu, lalu bertawakallah. Hadits riwayat Imam Tirmidzi. Maksudnya, lo tetap harus punya strategi. Tetap belajar teknologi. Tetap adaptif dengan zaman. Tapi, setelah semua lo lakukan, lo belajar untuk tenang. Karena rezeki lo nggak akan tertukar. Dan yang paling menarik, para ahli neuroscience sekarang juga mengakui bahwa persepsi kita terhadap kekurangan dan kepemilikan bisa mempengaruhi otak. Misalnya, rasa syukur dan kepercayaan bahwa hidup ini cukup bisa memicu kerja sistem limbik dan korteks prefrontal, bagian otak yang berperan dalam rasa tenang, kontrol diri, dan keputusan jangka panjang. Artinya, spiritualitas bukan sekadar kepercayaan, tapi juga membawa ketenangan biologis. Pertarungan dalam diri, antara fitrah, nafsu, dan keinginan. Pernah nggak sih, lo ngerasa kayak ditarik-tarik dari dalam? Satu sisi, pengen hidup damai, tenang, jujur, dan sederhana. Tapi sisi lain, pengen viral, sukses cepat, uang banyak, dan pengakuan instan. Itulah perang batin. Dan Islam sudah membahas ini sejak lama. Ada 3 kekuatan utama dalam diri manusia. 1. Fitrah. Ini adalah potensi bawaan suci. Cinta pada kebaikan, kejujuran, kasih sayang, dan makna. Al-Quran bilang, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan lurus. Tetaplah atas fitrah Allah, yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Al-Quran Surat Ar-Rum, ayat 30. Fitrah ini, seperti kompas. Dia tahu arah pulang. Tapi, kita sering kesasar, karena 2 kekuatan lain. 2. Nafsu. Nafsu itu, energi mentah. Gak selalu jelek, tapi kalau gak dikendalikan, dia bisa jadi destruktif. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Al-Quran Surat Yusuf, ayat 53. Nafsu bikin kita pengen cepat, instan, dan memuaskan ego. Di era digital, semua ini makin dipacu. AI tahu lo lagi stres, dan dia kasih lo scroll tanpa henti. Nafsu seneng, tapi ruh lo lelah. 3. Keinginan, syahwat. Ini gabungan dari kebutuhan dan obsesi.
Kita semua butuh makan, tapi syahwat bisa bikin kita gak bisa berhenti, meskipun sudah kenyang. Nah, kenapa ini penting? Karena AI dan algoritma sekarang, nggak sekadar melayani kebutuhan kita. Mereka mengerti kelemahan kita. Dari pola klik lo, kecepatan scroll lo, bahkan kapan lo bangun tidur. Mereka tahu, kapan nafsu lo naik, dan kapan lo lagi labil. Dan yang lebih gila lagi, mereka bukan cuma tahu. Mereka juga membentuk keinginan lo. Disinilah manusia bisa kehilangan dirinya sendiri. Maka, kalau lo nggak punya arah, kalau lo nggak hidup berdasarkan fitrah, maka yang ngatur hidup lo adalah algoritma. Tapi kabar baiknya, Islam memberi jalan. Dengan tazkiyatun nafsi, atau pensucian jiwa, lo bisa mengembalikan kekuatan fitrah. Dan bahkan dalam studi neurosains modern, ditemukan bahwa manusia yang rutin melakukan refleksi spiritual, misalnya zikir atau meditasi terarah, mereka memiliki aktivitas otak yang lebih stabil, khususnya di area anterior cingulate cortex, bagian yang mengatur fokus, kesadaran, dan pengambilan keputusan. Artinya, spiritualitas bukan cuma menyelamatkan jiwa lo, tapi juga menyusun ulang otak lo, menjadi lebih sehat. AI dan takdir, siapa yang mengatur hidup kita sebenarnya? Sekarang, mari kita tanya hal yang paling ngeri. Kalau semua bisa diprediksi oleh AI, berarti hidup kita bukan rahasia lagi dong. Terus, masih ada ruang buat takdir nggak? AI zaman sekarang, udah bisa memprediksi barang apa yang lo pengen beli minggu depan. Mendeteksi kemungkinan lo sakit, sebelum lo ngerasain gejala. Bahkan, mampu menebak lo lagi galau atau enggak, hanya dari ekspresi wajah, dan pola ketikan lo. Pertanyaannya, kalau algoritma tahu apa yang akan kita lakukan, apakah itu berarti takdir kita sudah ditentukan oleh mesin? Coba tarik nafas sebentar. Dalam Islam, takdir bukan berarti manusia kayak robot, yang gak punya kendali. Takdir adalah rancangan besar Allah, yang membuka ruang pilihan di dalamnya. Dan pilihan-pilihan itulah, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur, dan ada pula yang kafir. Al-Quran Surat Al-Insan, ayat 3. Lo dikasih jalan, lo bebas milih. Tapi semua pilihan itu Allah tahu. Karena Allah di luar ruang, dan waktu. Sedangkan AI cuma tahu dari data masa lalu. Dia bisa memprediksi kebiasaan, tapi tidak bisa menyentuh kehendak ruhani. Dia bisa menebak, tapi tidak bisa mengilhami. Dan disitulah letak bedanya. Dalam neurosains, ada istilah predictive coding. Otak kita memang suka membuat prediksi berdasar pengalaman dan pola. Tapi, manusia tidak 100% tunduk pada pola itu. Kita bisa melawan. Kita bisa bilang, enggak, ke dorongan kita sendiri. Dan ini, yang AI tidak punya. AI tidak punya kesadaran ruhani. Kesadaran yang bisa memilih untuk gak klik, gak scroll, gak beli, gak balas. Meskipun semua dorongan dan datanya mengarah ke sana, itulah takdir spiritual. Bukan tentang dipaksa, tapi tentang menjawab bisikan hati yang tertinggi. Maka, di era AI, pertanyaannya bukan cuma apa yang akan terjadi, tapi siapa yang akan gue izinkan membentuk diri gue? Apakah algoritma ataukah Allah? Menunggang teknologi, jangan ditunggangi. Zaman sekarang, kita gampang banget kecolongan. Kita bilang kita pakai teknologi,
Tapi ternyata, kita yang dipakai oleh teknologi. Dari bangun tidur, sampai tidur lagi. Berapa kali lo ngecek notifikasi? Berapa menit lo cuma bentar scroll TikTok, yang tiba-tiba jadi 1 jam? Ini bukan soal waktu, ini soal kendali. Nabi Muhammad bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hari ini, kita adalah pemimpin atas gadget kita, waktu kita, fokus kita, dan pilihan kita. Tapi kenyataannya, banyak dari kita yang udah gak jadi pemimpin. Kita pasrah ditarik notifikasi, dikendalikan mood dari algoritma, dibisikin terus sama iklan yang tahu kelemahan kita. Makanya gini, kalau kita mau mengejar kekayaan dunia dan akhirat, kita harus bisa menunggang teknologi, bukan ditunggangi. Caranya: 1. Tentukan arah sebelum mulai. Jangan buka HP sebelum lo tahu mau ngapain. 2. Kurasi informasi. Algoritma bakal ngasih lo apapun yang lo klik. Jadi, kliklah yang bikin lo lebih baik. Scroll itu kayak doa, apa yang lo klik, itu yang akan terus datang. 3. Jadikan teknologi sarana ibadah. Belajar lewat YouTube, nyatet ide di AI, ngingetin zikir pakai alarm. Lo bisa pakai semuanya buat mendekatkan diri kepada Allah. AI bukan lawan kita, tapi bukan juga tuan kita. AI bisa bantu lo kerja lebih cepat, tapi dia gak bisa ngasih lo makna. AI bisa bantu lo nulis proposal, tapi dia gak bisa ngajarin lo sabar, syukur, dan ikhlas. Itu semua tugas lo, tugas jiwa lo. Ukuran kekayaan sejati, apa yang sebenarnya kita cari? Kita bilang, kita pengen kaya. Kemudian setelah kaya, pengen apa lagi? Sebenarnya, kita gak mencari uangnya. Kita mencari rasa, yang kita pikir datang setelah itu. Rasa aman, rasa bebas, rasa tenang, dan rasa berharga. Tapi pertanyaannya, beneran, uang yang bisa ngasih semua itu? Dalam dunia neurologi, otak manusia menyimpan harapan-harapan itu dalam sistem limbik, yaitu tempat emosi dan dorongan disimpan. Ketika kita menginginkan sesuatu, itu bukan soal logika, tapi soal emosi. Makanya, seringkali kita udah punya uang, tapi tetap gelisah. Punya rumah, tapi tetap takut kehilangan. Punya mobil, tapi tetap merasa kecil di depan orang lain. Karena kekayaan bukan cuma soal apa yang kita punya, tapi bagaimana kita merasa tentang apa yang kita punya. Nabi Muhammad bersabda, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, namun kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi, kalau lo lagi ngejar kaya, coba lo tanya pelan-pelan ke diri lo sendiri. Apa sih yang gue pengen banget rasain setelah gue kaya? Dan, apakah gue bisa mulai ngerasain itu sebelum gue kaya? Contoh, kalau lo ngejar uang supaya bisa hidup tenang, kenapa gak mulai belajar tenang sekarang juga? Kalau lo mau punya banyak supaya bisa dermawan, kenapa gak mulai dari yang kecil hari ini? Kekayaan bukan tujuan akhir, dia cuma kendaraan. Tujuannya tetap hati yang lapang, jiwa yang tenang, dan hidup yang bermakna. Makanya, jangan tertipu sama angka. Jangan bandingin tabungan, tapi bandingin rasa syukur. Jalan tengah,
memadukan teknologi dan spiritualitas. Zaman sekarang, kita bisa dapetin informasi dalam 2 detik. Bisa nulis buku pakai AI. Bisa cari uang dari mana aja, dari HP doang. Tapi pertanyaannya, apakah semua itu bikin hidup kita lebih tenang atau lebih cemas? Teknologi itu netral, yang bikin dia jadi berkah atau bencana adalah niat dan arah penggunanya. Kalau AI dipakai buat ngulik peluang, bantuin orang, nyari solusi untuk umat, itu jadi ladang amal. Tapi kalau cuma dipakai buat ngejar uang tanpa henti, akhirnya bikin kita kosong, itu malah makin menjauhkan dari makna. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan, ketahuilah, bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kalian, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak-anak. Al-Quran Surat Al-Hadid, ayat 20. Itu bukan larangan untuk punya, tapi peringatan untuk gak terlena. Teknologi harus jadi alat, bukan jadi tuan. Dari sisi neurologi, para peneliti menemukan bahwa dopamin, atau zat kebahagiaan, sering kali naik saat kita mengejar sesuatu, bukan saat kita mendapatkannya. Makanya, dunia digital yang cepat dan instan itu bisa bikin kita kecanduan ngejar, tapi gak pernah puas saat nyampe. Jadi, kalau lo mau sukses di dunia AI dan teknologi, lo harus punya arah, nilai, dan kesadaran spiritual. Karena iman itu seperti grounding. Dia bikin lo ingat bahwa semua ini bukan buat ngisi ego, tapi buat mengabdi dan memberi. Kaya dunia dan kaya di akhirat, mungkinkah keduanya sekaligus? Di era teknologi super cepat ini, masih banyak yang merasa harus memilih. Kalau mau sukses dunia, ya fokus dunia. Kalau mau akhirat, ya tinggalin dunia. Padahal, Islam tuh nggak pernah nyuruh kita untuk milih salah satu dan ninggalin yang lain. Justru, Islam ngajarin keseimbangan. Dalam doanya, orang beriman bilang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 201. Artinya, kita minta kebaikan dunia dan akhirat, bukan salah satu. Dari sisi neuroscience, penelitian dari Stanford dan Harvard menyebutkan bahwa manusia yang punya sense of purpose, atau rasa makna, dan kontribusi dalam hidupnya, cenderung lebih bahagia, sehat, dan produktif. Artinya, ketika spiritualitas terhubung dengan kerja dan kehidupan dunia, itu justru menyehatkan secara mental dan biologis. Jadi, semakin lo merasa hidup lo berarti, maka semakin kuat mental dan semangat lo untuk bertahan, berjuang, dan berkembang. Dalam Islam, bahkan kerja yang diniatkan dengan benar bisa menjadi ibadah. Imam Al-Ghazali bilang, sesungguhnya pekerjaan yang halal, meski kelihatan duniawi, bisa jadi bagian dari ibadah jika diniatkan untuk memenuhi tanggung jawab sebagai hamba dan khalifah. Jadi, kerja keras lo, bisnis lo, bahkan ngulik AI atau teknologi modern, bisa menjadi pahala. Asalkan niatnya bukan buat pamer, tapi buat manfaat dan keberkahan. Intinya, lo boleh mimpi besar, lo harus jadi tajir, kaya, jadi sultan, dan lo boleh eksis di dunia digital, asalkan lo nggak kehilangan ruh. Karena tujuan akhir kita bukan viral, tapi kembali pulang kepada Tuhan dengan hati yang bersih. Langkah kecil menuju kaya dunia akhirat.
Lo tahu nggak, di antara hal yang paling bikin hidup berubah, bukan teknologi, bukan juga gelar, bukan pula harta, tapi niat kecil, yang lo ulang, setiap hari. Dan mungkin hari ini, video ini, adalah titik balik lo. Bukan karena gue pintar, tapi, karena lo udah mau mikir lebih jauh, tentang hidup lo. Tentang dunia, tentang akhirat, dan tentang bagaimana hidup dengan utuh, sebagai manusia. Kita semua punya harapan, pengen sukses, pengen bahagia, dan pengen tenang. Dan itu semua bisa lo kejar, asal lo nggak lari dari diri lo sendiri. Jangan tunggu sempurna dulu buat berubah. Jangan tunggu kaya dulu untuk bersyukur. Dan, jangan tunggu tua buat mikirin akhirat. Mulai dari niat, mulai dari tindakan kecil, mulai dari kesadaran bahwa, dunia dan akhirat bukan dua hal yang bertolak belakang, tapi dua jalan, yang bisa lo tempuh dengan satu kendaraan. Kendaraan hati, yang terhubung dengan Tuhan. Terima kasih, sudah nemenin video ini sampai akhir. Kalau lo ngerasa video ini berguna, klik like, biar algoritma nyebarin ke lebih banyak orang. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Kartun Belajar, karena masih banyak banget pembahasan reflektif dan mendalam, yang akan kita kulik bareng. Dan, gue pengen tahu, apa makna, kaya dunia dan akhirat, versi lo sendiri? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga lo sehat, semangat, dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.